Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Kembali lagi ke channel saya, Mr. Joe, yang akan membahas masalah pembelajaran yang tadinya tabu akan menjadi layak diperbincangkan dan akan dikupas setajam silet. Tetap dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tonton terus videonya. Jangan di skip karena akan ada yang menarik setelah yang satu ini. Baik Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia, kali ini Mr. Joe akan membahas dan berbagi praktik baik tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Di mana dalam kurikulum ini ada 3 asesmen yang harus dilaksanakan oleh guru. Yang pertama itu asesmen awal pembelajaran, kemudian ada asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Namun pada kesempatan ini, Mr. Joe hanya akan membahas asesmen awal pembelajaran atau yang dikenal sebagai asesmen diagnostik. Untuk asesmen formatif dan sumatif akan dibahas dalam video berikutnya. Oke Bapak Ibu, untuk mempelajari lebih jauh tentang asesmen awal pembelajaran, mari kita amati gambar berikut. Sudah nampak gambar Monas? Kira-kira kalau Bapak Ibu diundang untuk pergi ke Monas, mau naik apa? Nah, pasti ada yang jawab, oh saya naik pesawat, oh saya naik becak barangkali, saya naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki bahkan, atau naik kapal. Nah, kira-kira sebelum menjawab pertanyaan tadi, pernahkah Bapak Ibu berpikir kita ini startnya dari mana? Mau lewat jalur mana? Alat transportasi yang tersedia apa? Dan budget yang kita miliki berapa? Seharusnya sebelum kita menentukan kendaraan apa yang akan kita pilih, maka kita harus memiliki data dulu, sehingga kita bisa sampai ke Monas dengan aman dan selamat. Jadi untuk menuju ke Monas, ternyata tidak mesti menggunakan alat transportasi yang sama, bukan? Nah, ada yang menggunakan pesawat dan lain sebagainya, tergantung posisi awalnya, kemudian ketersediaan anggaran, dan lain sebagainya. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita kaitkan kasus ini dengan asesmen awal pembelajaran. Anggap Monas sebagai tujuan pembelajaran. Bapak, Ibu, atau orang-orang yang akan menuju ke Monas tadi adalah sebagai murid kita. Seringkali kita memaksakan kepada murid kita untuk menuju ke Monas atau mencapai tujuan pembelajaran harus menggunakan cara yang ditentukan oleh guru. Dan biasanya satu kelas caranya sama. Karena guru berasumsi bahwa sudah memiliki cara yang ampuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Padahal setiap murid memiliki karakteristiknya sendiri. Sebagai fasilitator, seharusnya guru lebih memahami karakteristik setiap murid sehingga bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Coba bayangkan Bapak Ibu, misal kita menyuruh murid kita yang dari seluruh Indonesia tadi itu menuju ke Monas dengan cara berjalan kaki semua. Bagaimana nasib murid yang tinggal di luar Pulau Jawa? Barangkali tidak akan pernah sampai ke Monas, mungkin sampai ke alam lain. Kalau yang tinggalnya di dekat Monas bisa jalan kaki akan sampai. Nah, inilah yang sering kita lakukan di kelas, sehingga banyak murid kita yang tidak mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa asesmen awal pembelajaran adalah asesmen yang dilaksanakan sebelum proses pembelajaran sebagai langkah untuk mengumpulkan data-data karakteristik murid, mulai dari kekuatannya, kelemahannya, kompetensinya, sehingga pada saat merancang pembelajaran betul-betul bisa sesuai dengan kebutuhan murid. Dan pada akhirnya diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, agar lebih terarah dalam merancang pembelajaran, data apa yang kita perlukan dari murid kita? Oke, menurut panduan asesmen pembelajaran ini, ada 2 aspek yang akan dicari datanya Bapak Ibu. Yang pertama adalah aspek non-kognitifnya. Ini saya sudah membuat akronimnya, yaitu BCAK. B yang pertama adalah bakat dan minat, E-nya itu emosi siswa, C-A-nya itu cara belajar, dan K-nya adalah kondisi keluarga. Pada saat webinar di PMM, pada saat itu pematerinya adalah Pak Bugi mengatakan bahwa 4 aspek ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran atau berkembangnya kemampuan murid. Nah, aspek yang kedua adalah aspek kognitif. Nah, ini lebih mengarah kepada analisis tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Di sini nanti kita akan memetakan apakah
anak-anak ini nanti seperti apa kemampuan awalnya. Ini juga saya sudah membuat akronimnya, ada PAPA-TIPA. PA yang pertama adalah paham utuh, PA yang kedua adalah paham sebagian, dan TIPA adalah tidak paham. Ini fungsinya untuk memetakan Bapak Ibu, memetakan dari kompetensi awal yang dimiliki oleh para murid kita. Ya Bapak Ibu guru, di sini saya sudah menyiapkan singkatan untuk langkah-langkah pelaksanaan asesmen awal pembelajaran yang non-kognitif Bapak Ibu, yaitu PPT. P yang pertama adalah persiapan, P yang kedua adalah pelaksanaan, dan T-nya itu tindak lanjut. Pada tahap persiapan, kita diusahakan menyusun jadwal atau waktu pelaksanaannya Bapak Ibu, beserta dengan instrumen-instrumen yang akan kita gunakan. Bisa berupa gambar dan pertanyaan pemandu atau pertanyaan kunci. Nah, untuk tahap pelaksanaan kita bisa menggunakan metode cerita, menulis, atau menggambar sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Untuk tahapan tindak lanjut, dari hasil observasi tadi, maka kita petakan, kita data semua, mulai dari emosi, bakat, minat, dan seterusnya. Kemudian untuk misalnya, untuk yang emosinya kondisinya kurang stabil, maka kita bisa berkomunikasi dengan murid tersebut empat mata, bahkan kalau perlu kita berkomunikasi dengan orang tuanya. Asesmen non-kognitif ini dilakukan bisa di awal semester atau awal pembelajaran, tergantung dari karakteristik dan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, lanjut ke langkah untuk yang kognitif Bapak Ibu. Sama PPT, P yang pertama adalah persiapan, P kedua adalah pelaksanaan, dan T-nya itu tindak lanjut. Khusus untuk aspek kognitif ini di persiapan, yang paling kita amati, yang paling perlu kita cermati adalah pembuatan soalnya Bapak Ibu. Mana sudah ada patokan di situ 262, ada yang sesuai, ada yang di bawahnya untuk kompetensinya Bapak Ibu ya. Namun saya rasa ini kurang baku. Kenapa? Karena ada jenjang yang fase di bawahnya itu kadang materinya tidak relevan, sehingga kita mengacu pada kompetensi yang tertera pada tujuan pembelajaran saja Bapak Ibu. Sehingga ini lebih efektif saya rasa. Kita buat soal yang level kognitifnya ada di bawahnya dari kompetensi yang tertera dalam tujuan pembelajaran, kemudian ada juga yang setara barangkali untuk mengamati bagaimana kompetensi awal dari peserta didik kita. Nah, pelaksanaannya bisa secara luring ataupun daring. Kalau secara luring, ya kita lebih bagus. Kenapa? Karena pengawasannya akan semakin baik dan hasilnya akan tidak bias. Kalau secara daring bisa menggunakan platform misalnya Google Form atau yang lain Bapak Ibu, tergantung dari apa yang dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Nah, tindak lanjutnya itu hasil dari asesmen yang kita berikan, kita akan olah dan petakan mana yang sudah paham betul, mana yang paham sebagian, dan mana yang belum paham. Tujuannya apa? Ini untuk bahan atau dasar kita dalam merancang pembelajaran dan membuat kriteria ketuntasan minimal tujuan pembelajaran, karena sekarang tidak ada KKM kelas, yang ada adalah KKM lebih ke kelompok-kelompok atau personal Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya pada asesmen kognitif ini sebaiknya dilakukan pada tiap-tiap tujuan pembelajaran, karena bisa jadi anak yang sama, ada pembelajaran yang satu dia paham kompetensinya dan pembelajaran yang lain tidak paham, sehingga itulah pentingnya asesmen kognitif ini dilaksanakan di tiap-tiap tujuan pembelajaran. Oke, saya sudah melaksanakan praktik baik Bapak Ibu di sekolah saya. Nah, ini di SMA Negeri 20 Konawe Selatan. Nah, di sini saya melakukan persiapan awal, di mana saya komunikasi dulu dengan kepala sekolah tentang dilaksanakannya asesmen ini. Kemudian saya mensosialisasikan kepada sejawat. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 4. Saya diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk mensosialisasikan kepada teman-teman bagaimana pelaksanaan asesmen di sekolah, karena sekolah saya juga sebagai pelaksana kurikulum merdeka untuk mandiri berubah. Nah,
persiapan saya untuk asesmen non kognitif, saya menyiapkan gambar roda emosi, kemudian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan panduan. Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan yang lebih menarik barangkali, yang lebih kreatif dan lebih kontekstual, sehingga lebih memudahkan atau lebih menarik bagi siswa untuk menjawabnya. Nah, untuk asesmen kognitif saya juga membuat beberapa pertanyaan. Ini berdasarkan pada tujuan pembelajaran. Ini contoh di fase E, saya mengajar biologi. Saya juga membuat beberapa pertanyaan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik guna memetakan nantinya bagaimana, apakah sudah paham itu atau paham sebagian atau belum paham. Saya akan melihat presentasinya nanti, Bapak. Oke. Nah, inilah pelaksanaannya untuk asesmen non kognitif. Saya menggunakan kertas HVS dan ada post-it-nya di situ, sehingga mereka tiap-tiap pertanyaan mereka menjawab ada post-it yang berbeda, sehingga mereka lebih tertarik, Bapak Ibu. Ini tergantung kreativitas Bapak Ibu saja nanti. Nah, untuk kognitif saya laksanakan seperti penilaian harian seperti itu, sehingga lebih fokus mana dan jawabannya bisa lebih sesuai dengan kompetensinya. Kita awasi dengan baik sehingga tidak bias jawabannya. Nah, ini penting. Nah, inilah tindak lanjut yang saya lakukan. Yang pertama, saya olah semua hasil asesmen baik kognitif, non kognitif maupun kognitif, kemudian saya buat datanya. Setelah saya petakan, hasilnya ada, ini contohnya ada satu siswa yang kondisi emosinya kurang baik, sehingga saya coba panggil, kemudian saya lakukan coaching di situ, dan saya juga ketemu dengan orang tuanya untuk mengkomunikasikan tentang persoalan itu. Nah, ini ada jawaban dari salah satu siswa dari asesmen non kognitif yang saya lakukan. Nah, ini juga ada hasil akhir dari asesmen kognitif. Di sini saya sudah petakan dari hasil asesmen kognitif, ternyata ada 10% yang sudah memahami secara utuh, kemudian ada 70% yang memahami sebagian, dan 20%-nya ternyata belum memahami konsep biodiversitas di pelajaran biologi. Nah, inilah proses praktik baik yang saya lakukan, Bapak Ibu, di sekolah saya. Terima kasih telah menonton video Mr. Joe. Semoga bermanfaat dan terinspirasi. Sampai jumpa.